Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 50. Materi pembelajaran kelima tentang spreadsheet, yaitu fungsi dan formula statistik. Pengertian fungsi statistik. Fungsi statistik adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus yang tersusun sedemikian rupa untuk mengolah data-data yang bersifat statistik. Penggunaan fungsi statistik sangat penting dalam menghitung banyak hal. Oleh karenanya, Excel menyediakan banyak fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam bidang statistik. Di antaranya berikut jenis-jenis fungsi statistik: sum, average, maksimum, minimum, count, counta, countif, count blank, stdiff, dan median. Dari fungsi yang ditampilkan, kita akan mempelajari satu persatu dari fungsi statistik tersebut. Fungsi sum, average, dan max. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range tertentu dengan rumus sama dengan sum data range atau range data. Ya, seperti contoh. Di contoh ada beberapa mata pelajaran yang ditampilkan. Kita akan menjumlahkan total seluruh nilai dari PAI dengan rumus sama dengan sum kurung buka C3.2 C10. C3 berarti di awal penilaiannya. Di sini nilainya 78 dan C10 yang paling bawah nilainya 76. Nanti akan dihasilkan, setelah di enter akan dihasilkan total nilai semuanya untuk mata pelajaran PAI. Fungsi berikutnya fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu range. Rumusnya sama dengan average kurung buka range data tutup kurung. Nah, contoh seperti gambar berikut ini. Di sini ada nilai rata-rata seluruh mata pelajaran yang diampu. Nilai rata-rata per orang, per siswa 78, kemudian PKN 78, bahasa Indonesia 77, matematika 77, sejarah Indonesia 80, dan bahasa Inggris 77. Maka rumus yang digunakan sama dengan average C3.2H3. Artinya nilai rata-rata siswa A dari semua mata pelajaran dengan menggunakan rumus average seperti yang ada di tabel. Nanti kalau misalnya setelah di enter akan tampil nilai average-nya. Fungsi berikutnya fungsi max digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Rumus yang digunakan sama dengan max kurung buka range data tutup kurung. Ya, contoh yang berikut masih tetap menggunakan tabel yang tadi. Kita menggunakan tabel PAI di mana rumus max sama dengan C3.2 C10. Artinya
range C3 sampai dengan range C10. Berikutnya minimum, count, dan counter. Fungsi min digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Rumusnya sama dengan min kurung buka range data. Contoh seperti berikut, di mana kita masih menggunakan tabel PAI sebagai contoh, sama dengan min kurung buka C3.2 C10 tutup kurung. Ya, di C3 itu nilai paling atas, sedangkan C10 nilai yang paling bawah atau nilai 76. Nah, setelah itu di enter nanti akan terlihat nilai minimum. Nah, di contoh yang kalian perhatikan 610 itu nilai seluruh nilai yang tadi menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian yang di bawahnya 80 sama dengan max. Kemudian yang terakhir sama dengan minimum. Kita lanjut ke yang berikutnya. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data, bisa berupa data numerik atau angka yang ada di dalam suatu range. Contoh rumusnya sama dengan count tutup kurung buka range data. Berikut contohnya, masih menggunakan tabel yang tadi, masih menggunakan menggunakan tabel PAI dengan count sama dengan count kurung buka C3.2 C10. Artinya kita masih menghitung count di range C3 sampai dengan C10. Berikutnya fungsi counter digunakan untuk menjumlah sel-sel yang berisi data-data angka, numerik, dan huruf atau karakter. Rumusnya counter kurung buka range data tutup kurung. Di sini Bapak memberikan contoh kode ujian, di mana kode ujian terdiri dari angka dan huruf. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya adalah sama dengan counter kurung buka M3.2 M9. M3 ini kebetulan memang dibuatnya di kolom M. M3 itu awalnya di K strip 0105, kemudian titik 2 M9 itu K strip 01 strip 11. Maka akan diperoleh datanya kalau misalkan sudah di enter. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai count blank, stdef, dan media. Fungsi count blank digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel di mana sel-sel tersebut tidak bernilai atau dalam kurung nol. Contoh rumus yang digunakan sama dengan count blank kurung buka data range atau range data tutup kurung. Nah, seperti contoh berikut ini. Masih menggunakan tabel yang tadi mengenai PAI, di mana di tabel PAI ada 2 siswa yang nilainya masih kosong. Nah, count blank ini digunakan untuk menghitung nilai yang kosong tersebut. Rumusnya sama dengan count blank kurung buka C3.2 C10. C3 itu 78, C10 itu nilainya 76. Jadi range-nya itu C3.2 C10.
Nanti setelah di enter akan mendapatkan nilai 2. Kenapa 2? Karena memang yang akan dihitung itu yang kosong. Kalau misalkan datanya itu lebih banyak, maka range-nya itu lebih panjang. Berikutnya lagi, fungsi stdef digunakan untuk menghitung nilai deviasi baku di dalam suatu range. Contoh yang berikut masih menggunakan tabel yang sebelumnya, di mana rumus yang digunakan sama dengan stdef kurung buka C10 titik 2 C10. Maka kalau misalnya di enter akan mendapatkan nilai berapa standar deviasinya. Selanjutnya, fungsi median digunakan untuk mencari nilai tengah dari sejumlah angka. Rumus yang digunakan adalah sama dengan median dalam kurung buka range data tutup kurung. Masih menggunakan tabel nilai yang sebelumnya, di mana nilai median sama dengan C3 titik 2 C10. Setelah tutup kurung di enter, maka akan didapat nilai tengahnya, dalam artian dari nilai 78, 77 dan seterusnya, maka akan diperoleh nilai tengahnya. Demikian untuk penjelasan fungsi statistik hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Dan jangan lupa tetap semangat dalam pembelajaran PJJ. Jaga kesehatan, stay safe at home. Jika nanti ada tugas, mohon dikumpulkan dengan tepat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.